Selamat sore, saya atas nama Mada Alexia Gastiarai dengan NIM F1B0231007074. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang modul 1 dari pengetahuan dasar pemrograman dari praktikum dasar pemrograman. Oke, kita langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan terkait tentang modul 1 ini. Yang pertama ada tujuan. Tujuan kita untuk memahami modul 1 ini ada 4, yaitu yang pertama ada kita harus sebagai mahasiswa kita harus mengetahui dasar-dasar dari penulisan program. Yang kedua kita bisa memahami struktur bahasa dari C atau C++. Yang ketiga yaitu kita harus sebagai mahasiswa harus mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu untuk membuat suatu program. Yang keempat ada mahasiswa. Yang keempat kita sebagai mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Oke, kita ke dasar teori. Yang utama, struktur bahasa C++. C atau C++. Nah, struktur bahasa C++ ini kita seperti contoh ini, itu dia memiliki sebuah include library yang utama. Sebenarnya yang kedua ada using namespace SED, namun ini bisa tidak digunakan saat kita menulis program, hanya saja kita menggunakan ini agar mempermudah penulisan program. Itu ada inmain, ini merupakan sebagai fungsi utama untuk kita melakukan uh, pengetikan kode di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan kode yang ingin kita tulis, kita taruh di bawah dari inmain tersebut. Contoh ini kita bisa compile dan kita beri nama dengan terserah kita. Contohnya seperti tes, kita akan menulis dia sebagai tes. Lalu saat kita compile dan di run, maka kita akan muncul tulisan hello world. Oke. Nah, di sini ada beberapa komponen dasar yang selalu ada pada setiap programan C++. Yaitu yang pertama ada pemanggilan sintaks. Seperti yang dijelaskan tadi, include IOStream sendiri merupakan sebuah compiler yang preprocess compiler yang menyertakan header file standar IOStream, yaitu seperti input-output. Nah, ini juga bisa disebut sebagai library atau pustaka untuk standar input-output pada C++ ini. Yang kedua ada pemanggilan sintaks. Yang dimana pemanggilan sintaks ini merupakan sebagai deklarasi utama dari fungsi main. Jadi fungsi main ini yang dimana sebagai titik awal untuk kita menulis sebuah program yang mana kita akan eksekusi dia, yang kita akan compile dia. Pada dasarnya memang kita harus taruh di dalam inmain karena biasanya di luar inmain itu kita taruh sebagai deklarasi variabel. Yang dimana kode inmain ini diikuti dengan sepasang tanda kurung di terakhir, yang dimana fungsinya ini sebagai fungsi main, yang dianggap ini tuh tidak mempunyai angka atau nomor. Namun ini juga bisa dikasih seperti argumen di dalamnya. Jadi jika tulisannya seperti hanya ada kurung, maka dia tidak memiliki argumen apa-apa untuk fungsi main tersebut. Yang ketiga ada pemanggilan sintaks cout hello world. Yang dimana ini sebagai cout ini merupakan sebagai fungsi standar untuk output ya. Jadi cout itu merupakan fungsi standar untuk output yang bisa kita keluarkan dia. Kita munculkan tag berupa apa yang kita akan deklarasikan. Contohnya ini hello world yang dimana ini akan mengeluarkan tulisan hello hello world pada tampilan. Nah, cout ini merupakan standar dari output stream C++ yang biasanya dideklarasikan melalui library dari IOStream. Biasanya kalimat ini harus disertai dengan tanda titik koma sebagai akhir dari instruksi. Yang keempat ada pemanggilan sintaks returnal. Nah, sintaks return ini uh, sebagai uh,
untuk memberikan instruksi kita mengakhiri dari kode fungsi main tersebut. Jika kasus ini 0, maka ini dalam kasus ini kita tulis dengan return 0, yang dimana ini merupakan cara yang paling sering kita gunakan untuk mengakhiri sebuah program. Namun return 0 biasanya jika kodenya linear, maka biasanya kadang-kadang tidak digunakan. Selanjutnya ada komentar, yang dimana komentar ini merupakan sebuah bagian dari program compiler yang dimana kita dapat menuliskan komentar dengan tanda per 2 kali, yang dimana ini tidak akan dianggap pada compiler. Dia akan melewati bagian ini untuk tidak dikompil pada tampilan dari hasil running. Selanjutnya 6, yang keenam, yaitu include dasar, seperti include stdoh, atau include stdoa, atau seperti include iostrip. Ini merupakan sebuah yang dimana kita dapat melakukan menjalankan fungsi dari tergantung apa yang kita include kan, yang bisa kita masukkan pada program tersebut. Yang kedua ada tipe data. Yang kedua, tipe data. Tipe data ini merupakan sebuah jenis nilai yang dapat dinyatakan sebagai variabel atau konstanta tertentu untuk mendefinisikan objek data. Misalnya kita akan menulis angka, huruf, dan lainnya. Jadi kita memiliki tipe data yang berbeda di antara kita untuk cara kita memasukkan input datanya itu. Seperti misalnya kita memasukkan nilai angka desimal, nilai koma, ataupun huruf kata-kata. Misalnya untuk tipe data dasar, yaitu ada int, char, float, dan boolean. Untuk tipe data bentukan, yaitu seperti array, pointer, dan struct. Selanjutnya ada beberapa jenis tipe data dasar. Tipe data dasar ini biasanya yang paling umum digunakan, yang pasti kita ada biasanya, ada sebuah kode. Yang pertama ada tipe data bilangan atau angka. Yang mana tipe data bilangan atau angka ini merupakan sebuah uh, tipe data yang akan menampilkan sebuah bilangan bulat integer atau float dan double. Float dan double bisa digunakan untuk menghitung bilangan desimal. Nah, tiap data tersebut ini memiliki jangkauan nilai yang berbeda. Ini ada beberapa tipe data dan ukuran jangkauan nilai. Nah, untuk int kita dari 32.768 sampai dengan 3.278. Seperti dengan short int atau short. Untuk long ini memiliki banyak nilai, cukup banyak. Oke. Ada unsigned int, short, long, dan float. Float ini juga lumayan banyak, 3,4 kali 10 minus 30 pangkat minus 38. Dan untuk double yaitu 1,7 kali 10 minus pangkat min 308. Untuk long double ya ini mirip seperti double, namun dia memiliki rentang terluas dari di antara yang lainnya untuk angka. Oke. Yang kedua ada tipe data teks, yang ini char, yang itu merupakan kita nih uh, sebagai mendeklarasikan sebuah suatu variabel karakter, yaitu kita bisa menggunakan uh, aritmatika untuk karakter khusus dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tipe data boolean, yang dimana tipe data boolean ini memiliki dua kondisi, yaitu true atau false. Jika benar maka dia akan bernilai 1, jika dia salah akan bernilai 0. Yang ketiga ada operator, yang dimana operator merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk digunakan dalam suatu program untuk melakukan sebuah operasi atau manipulasi. Misalnya kita menambahkan dua nilai, memberikan nilai variabel, menyandingkan di antara dua nilai. Yang pertama ada operator pengerjaan, yang dimana kita bisa operator pengerjaan berupa sama dengan kita bisa mengisi nilai berada di sebelah kanan. Misalnya dia
A sama dengan 7, kita bisa menulis, A sama dengan B sama dengan C sama dengan 7. Jadi walaupun, kita akan mendeklarasikan nilai B, maka dia akan sama dengan A, yaitu sama dengan 7. Selanjutnya yang kedua, ada operator aritmatika, yang di mana operator ini merupakan sebuah, eee, perhitungan dasar dari aritmatika. Contohnya, kita bisa, C sama dengan min B, C sama dengan min A, yang di mana jika ini terjadi saat kita mendeklarasikan dari C, maka dia akan, eee, masuk ke tulisannya akan keluar min B. Oke, operator peningkatan dan penurunan. Sebelumnya di sini, untuk aritmatika uneri ada 4, yaitu tanda plus, tanda minus. Nah, jika ini plus plus, maka dia akan pre-increment atau plus, yang di mana ini akan, menambahkan, sebuah angka yang ada. Untuk yang kurang yang min ini akan mengurangi angka yang kita kita tulis dengan min. Selanjutnya ada operator peningkatan dan penurunan. Nah, seperti yang saya bicarakan terlebih dahulu, untuk peningkatan increment ditulis dengan plus plus dan penurunan ditulis dengan minus minus. Operator ini akan menambahkan nilai 1 pada nilai sebelumnya, sedangkan operator min dia akan mengurangi nilai 1 pada nilai yang kita berikan sebelumnya. Contohnya C sama dengan A plus B, C sama dengan A plus B. Nah, di mana ini juga kita bisa, menggunakan yang di mana hasil C akan sama dengan dari A plus B. Selanjutnya ada operator aritmatika library, sama seperti aritmatika pada umumnya, yaitu ada perkalian, pembagian, modulus, atau persen, penjumlahan, dan pengurangan. Selanjutnya ada operator hubungan, yang dimana ini kita bisa membandingkan dua elemen nilai dan akan menghasilkan nilai dari perbandingan. Yang betul bernilai 1 dan salah akan bernilai 0. Seperti ini keterangan, dari operator ini. Ini untuk lebih besar, ya ini lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, atau tidak sama dengan. Yang terakhir, yang keempat ada flowchart. Flowchart ini merupakan sebuah, penggambaran secara grafik untuk langkah-langkah dari sebuah prosedur suatu program yang biasanya akan memengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya kita bisa mempelajari untuk mengevaluasinya. Flowchart ini biasanya kita lakukan secara manual, yang dimana kita akan menggambarkan bagaimana proses yang kita akan buat, seperti kita akan melakukan kode, membuat sebuah source code. Jadi kita membuat bagaimana bagian alur cara kode ini akan bekerja dengan menggunakan flowchart. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bagaimana cara kita untuk, membuat sebuah kode yang akan kita inginkan. Sini ada beberapa simbol-simbol untuk flowchart, yaitu yang panah merupakan flow sebagai simbol yang menyambungkan, terminator sebagai simbol permulaan untuk atau akhir, yaitu start ataupun stop. Yang ketiga ada on page connector, yang dimana ini sebagai penyambungan, flowchart jika dia melebihi dari kertasnya. Jadi kita bisa sambungkan dia langsung ke kanan tanpa kita, menggunakan simbol flow. Yang ini fungsinya dalam satu halaman, namun yang off yaitu untuk halaman berikutnya. On page ini juga bisa digunakan untuk menyambungkan sebuah, flowchart jika dia memiliki banyak cabang. Jadi kita akan lebih mudah untuk memberikan, eee, yang dimana kita akan masuk ke, bagian alurnya yang lain. Ya. Processing yaitu, simbol pengolahan yang dimana nih akan, melakukan proses dari sebuah flowchart. Dia akan memproses suatu kegiatan dalam kotak ini. Misalnya dia akan, mendeklarasikan sebuah variabel, maksudnya jika dia akan, melakukan perhitungan aritmatika, misalnya dia A plus B, maka dia akan menggunakan processing. Manual operation ini merupakan, pengolahan yang kita tidak menggunakan
komputer. Jadi ini merupakan operasi manual seperti kita menyalakan komputer. Selanjutnya ada decision, yaitu di mana kita sebagai memilih jika iya maka dia akan memiliki cabang, jika tidak dia juga akan memiliki cabang dengan satu kota ini. Oke, selanjutnya ada input output. Nah, di sini merupakan simbol yang dimana kita bisa memasukkan suatu input ataupun mengeluarkan output. Nah, di sini ini dalam kode biasanya dia akan menginput sesuatu, misalnya kita menggunakan cin ataupun kita cout. Di sini akan memunculkan sebuah tampilan sesuatu yang akan kita buat. Misalnya manual input, ya ini memasukkan data secara manual. Misalnya ada preparation, nah di sini baru kita menggunakan seperti mendeklarasikan variabel. Oke, ini merupakan mempersiapkan dari seperti deklarasi variabel. Selanjutnya ada predefine. Nah, predefine ini merupakan simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram, yang dimana biasanya ini digunakan uh, biasanya nih kadang-kadang digunakan jika memiliki proses yang ada sebelumnya. Jadi tidak diproses dalam satu bagian itu. Jadi ini sudah diproses terlebih dahulu. Display yaitu mengeluarkan peralatan output seperti layar. Misalnya dia akan mengeluarkan layar dalam pengerjaannya. Disk dan online storage, yaitu sebagai input yang berasal dari disk. Magnetic tape unit sebagai input yang berasal dari pita magnetit ataupun pita output yang disimpan ke punch card. Itu merupakan sebuah input yang berasal dari kartu ataupun output yang ditulis ke kartu. Dokumen merupakan simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dan akan dicetak menggunakan kertas. Jadi kita bisa di sini kita mencetak sebuah dokumen menggunakan printer. Yang mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat